sekarang untuk lebih jelasnya kita coba praktek ya. Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan keran dan juga menggunakan gayung. Bismillah. Yuk. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat ya, banyak hal yang kotor supaya tidak berlama-lama. Fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini, kan? Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini, ya, atau juga menggunakan shower seperti ini. Ya, ini perlu saya nyalakan dulu untuk memudahkan nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama, berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci lapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawah dulu supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air ya. Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati ya. Demikian. Nah, seperti ini. Tadi rasa sudah bersih, teman-teman sekalian. Boleh kita matikan ya. Lalu kita tadahi begini ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik. Kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu, teman-teman sekalian ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun kan, sabunnya sudah ada. Siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan, itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tangan. Dalam hadisnya itu ya, tangan. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tangan itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Intinya membersihkan kotoran mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu lebih baik sambil jongkok seperti ini ya, sambil jongkok karena mungkin kita bisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan ya. Jadi ambil air dan membersihkan bagian kemaluan dengan bersih, dengan bersih. Nah, setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan ya, hadis yang keduanya karena untuk mempercepat ya, untuk mempercepat waktu praktek. Jadi nanti setelah dibersihkan ambil sabun ya, di sabun diambil secukupnya. Kemudian nah seperti ini ya. Nah, kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini. Ya, nah sudah selesai. Baik, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya salat. Ya, jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian. Ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat. Ini ya. Nah, kita mulai wudu seperti halnya wudu untuk salat. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, boleh kalau mau begini lagi kan sudah bersih di tangan tadi ya. Begini. Nah, sekarang dalam hati kita, ya bismillah sudah kita ucapkan juga dalam hati kita. Kita mulai ya. Nah, ini kita bisa kumur-kumur seperti biasa. Nah, boleh berkumur-kumur itu bisa sambil berkumur demikian. Lalu kemudian kita bisa sambil istinsyaq dan istinsyaq seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap dulu bagian, bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya membersihkan bagian gigi ya, itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu, lalu bagian istinsyaqnya boleh yang istinsyaq dan istinsyaq. Istinsyaq itu menghirup air hidup, ya, kemudian istinsyaq dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID semacam ini itu penting karena nanti reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyaq, menghirup air ke hidung dan istinsyaq dikeluarkan seperti contohnya ya, hirup ya, jelas ya, baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah, kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air ini saya ambilkan, ini nggak apa-apa saya angkat ini karena saya tadah di bawah ya. Nah, seperti ini lihat baik-baik. Nah, begini, ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini teman-teman. Nah, tadi sudah begini ke bagian belakang begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Kalau yang ada jenggot ditulis seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tada di bawah seperti di tempat di masjid atau apa,
ini dibuka. Nanti biasa saya matikan dulu ini. Tuh, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu. Oke, selesai. Ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya, ya. Ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali. Baru setelah 2-3 kali kiri, ya. Nah, ini juga sama, ya, 2-3 kali mengukur ya. 2-3 kali itu ambil air lagi ya. Kalau kita mau rasakan gini nggak ada masalah sekali. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan, ya, diusap sini, ke belakang, balikan kembali, ya. Boleh langsung ke telinga begini, ya, seperti ini, boleh. Ya. Atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga. Ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang, ya, seperti biasa, wudhu biasa. Bagian kakinya misalnya seperti ini, ya, ambil begini kan. Nah, ini, ya, ya, jadi buka, nah, begini, nah, kita lagi, ya, ke kanan, kemudian juga yang kiri, ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan, ya, yang kirinya. Nah, ini, boleh dulu, membersihkan ujung-ujungnya seperti ini. Ya. Nah, di sini. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama. Bisa yang kedua, ini nggak dibasuh dulu kaki. Ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian lakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini, ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini. Lalu di sela-sela sini. Ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah. Ya, gini ya, teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi. Ini biarkan mengalir nggak apa-apa. Nanti terakhir kita beri gayung ya. Nah, ini. Makan. Ya, datang. Nggak ada beda lagi dengan perempuan ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, setelah itu cukup bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu, teman-teman, dari disebutkan dalam hadis. Kemudian nanti mengambil air atau tentu bisa dengan ini, dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan, terbuka ini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan gini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu. Tadi kan sedikit-sedikit ya di sela-sela. Kalau ini meratakan, atau bisa menggunakan ini juga boleh, menggunakan serang ya. Saya coba contohkan pas ini dulu, tuh ya, secara menyeluruh, jadi selesai gitu ya. Nah, atasnya ini 3 kali ya, jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini, ya boleh pakai gayung juga, ini untuk kepala dulu ya. Tadi kan kepala. Nah, baru setelah itu disiram, ya, siram ke seluruh tubuh. Jadi sudah merasakan rata, sudah enak. Ya, nanti ada hikmahnya loh. Kenapa kepala dulu? Itu ada hikmahnya. Ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesedaran tubuh dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian membasuh secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Kalau kepala sudah, kita dulu dari sini, ya. Nah, sudah selesai, terus rasakan, ya. Boleh juga penting sini, terus rasakan sampai dengan selesai, ya. Sampai selesai semuanya, ya. Sabun seperti biasa. Nah, kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah, ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini semua. Nah, merah kan ini bisa begini juga, ya. Nah, ini tinggal begini aja, atau dipasang di atas seperti tadi, ya. Nah, ini pasangkan lagi. Nah, kemudian seperti ini. Nah, ini lebih rata ya. Ke kanan, jadi pakai apa? Pakai sabun dan seterusnya. Nah, kemudian selesai, teman-teman sekalian. Nah ya, jadi ini sudah disabunin, meratakan semua. Nah, kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat. Ya, berpindah tempat tuh gini supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil saya ini ya, basuhkan. Nah, seperti ini ya, ini basuh kaki secara sempurna, ya kan? Nah, seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Nah, seperti itu. Nah, cuma kalau kita ambil hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita siram aja untuk selanjutnya kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah, karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang ya, jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali ya tidak dipersalahkan juga, tapi karena sudah selesai kan tadi wudu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudu lagi, tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan.